Televisi, kembali lagi di channel YouTube kami. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan marketing PT Visius Indomedica bersama Bapak Zulhidayat tentang pentingnya peranan CSSD di rumah sakit. Seperti apa perbincangan saya hari ini bersama Bapak Zulhidayat? Ditonton ya channel YouTube kami. Hari ini saya akan berbincang dengan tema pentingnya peranan CSSD di rumah sakit bersama Bapak Zulhidayat, marketing PT Visius Indomedica. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Zulhidayat? Alhamdulillah baik, sehat. Yang ingin saya tanyakan di sini Bapak, apa itu CSSD Pak? Bisa dijelaskan Pak? CSSD kepanjangan dari Central Sterile Supply Department, adalah satu departemen yang independen dengan fasilitas untuk menerima, membersihkan, mengemas, mensteril, menyimpan dan mendistribusikan alat-alat baik yang dapat dipakai berulang kali maupun sekali pakai sesuai dengan standar dan prosedur. Nah, seperti penjelasan Bapak tadi, bagaimana pentingnya peranan CSSD di rumah sakit itu sendiri, Pak? CSSD penting bagi rumah sakit dikarenakan bertambahnya jumlah penderita infeksi di rumah sakit telah membuka mata akan pentingnya CSSD itu. Coba kita bayangkan jika tidak ada CSSD tersebut, pasti makin banyak terjadi infeksi yang menyebabkan peningkatan angka kematian dan peningkatan jangka waktu rawat inap, sehingga muncul tambahan kos dari rumah sakit. Jadi, pengeluaran dari rumah sakit tersebut dapat ditekan apabila membangun CSSD yang baik. Setelah penjelasan Bapak tentang pentingnya peranan CSSD di rumah sakit, boleh dijelaskan Pak bagaimana alur proses pada CSSD ini Pak? Jadi berikut ini adalah alur dari proses CSSD yang baik. Sebelum masuk CSSD, biasanya instrumen telah dipakai baik dari OK, ICU atau poliklinik tersebut telah kotor, sehingga dapat menimbulkan karat dan memicu pertumbuhan mikroorganisme. Untuk hal tersebut, maka disconnect foam aktif adalah solusinya untuk mencegah terjadinya karat dan menekan pertumbuhan mikroorganisme selama 24 jam, sehingga tidak mengkontaminan petugas dan alat-alat lainnya. Selanjutnya, pada proses cleaning atau pembersihan, ada dua pilihan, yaitu pembersihan manual dan pembersihan menggunakan mesin. Untuk pembersihan manual, dapat menggunakan Deconnect Prozim aktif yang gunanya bukan hanya sekedar membersihkan, tapi mengangkat biofilm. Ini digunakan untuk kualitas air yang sudah baik atau RO. Sedang untuk kualitas air biasa yang masih mengandung mineral atau air tanah, dapat menggunakan Deconnect 53+. Ini mengandung pembersih deterjen dan disinfektan tingkat rendah. Bila sudah menggunakan mesin cuci otomatis, dapat menggunakan Prozim Alka dan Deconnect 64 Neutra Dry. Gunanya Deconnect Prozim Alka untuk mengangkat kotoran organik, darah, dan biofilm. Sedang untuk Deconnect 64 Neutra Dry berguna untuk mengangkat bahan pembersih dan menghilangkan sisa mineral air. Jadi ini cocok untuk segala jenis air. Selanjutnya juga dapat ditambahkan disinfektan tingkat tinggi seperti Deconnect Endomatic yang dilarutkan atau langsung pakai seperti Deconnect HLDPA. Setelah pembersihan dilakukanlah inspeksi, gunanya untuk memastikan kondisi instrumen tersebut siap pakai dan tidak dalam kondisi cacat. Untuk mencegah instrumen dari munculnya spot penyebab karat dan mengeras akibat dampak air yang mengandung mineral, maka dianjurkan menggunakan Deconnect Lubricant Spray. Apabila telah terjadi karat, maka gunakan Deconnect 34GR. Tujuannya adalah untuk menghilangkan karat. Selanjutnya masuk dalam proses pengemasan. Dapat menggunakan sterilization packaging flat dan gas set untuk mesin steam, atau T-Vex sterilization untuk mesin plasma. Terakhir, dapat juga menggunakan wrapping paper sebagai pembungkus. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk merespons semua parameter dalam proses seperti mesin steam atau yang lainnya, dapat menggunakan indikator internal yang dimasukkan ke dalam pouches
dan indikator eksternal untuk labeling di kemasan pouches. Dalam hal memastikan hasil dari proses sterilisasi pada mesin bekerja dengan baik, kita dapat menggunakan indikator biologi atau indikator BI yang dimasukkan dalam sebuah alat penguji, yaitu PCD. Untuk PCD ini dapat dipakai berulang kali. Setelah itu hasilnya diuji menggunakan inkubator untuk membandingkan hasil dari proses mesin steam atau I/O atau plasma bekerja dengan baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan selain di ruangan CSSD juga bisa di ruangan lain. Dengan contohnya tadi itu surgical blade ya Pak ya. Boleh dijelaskan apa itu surgical blade Pak? Selain di ruangan CSSD ini, kita juga mempunyai produk lainnya, seperti surgical blade. Surgical blade adalah perangkat medis yang memang diperuntukkan di pemakaian medis dan digunakan untuk memotong rambut dan bulu pada pasien pra-operasi atau sebelum operasi. Dari penjelasan tentang surgical blade ini, keunggulan menggunakan surgical blade ini terhadap rumah sakit itu seperti apa Pak? Keunggulan menggunakan BD surgical blade, yang pertama penggunaannya mudah karena dapat menghilangkan rambut dalam sekali operan, serta didesain ergonomis dan nyaman digunakan. Yang kedua, meminimalkan risiko pemangkasan seperti yang terjadi pada pisau cukur lainnya, sehingga penggunaannya tidak menyebabkan infeksi maupun luka pada pasien. Yang ketiga, surgical clipper ini memiliki baterai lithium yang memberikan waktu performa yang lebih lama. Yang keempat, tidak bising dan ringan jika dibandingkan dengan merek serupa lainnya. Sekian perbincangan saya bersama marketing PT Vicious Indomedica, Bapak Zulhidayat. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person di bawah ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini.